Karena kebodohan kita, setan dengan leluasa memperdaya kita. Yang berbahaya dalam hal akidah, setan mengusik kita untuk mempertanyakan zat Allah dan sifat-sifatnya, hingga kita menjadi ragu terhadap Allah Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya setan itu mendatangi salah seorang di antara kalian seraya bertanya, siapakah yang menciptakannya? Dia menjawab, Allah. Setan bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia menjawab, Allah. Setan bertanya lagi, siapa yang menciptakan Allah? Jika salah seorang di antara kalian merasakan sebagian dari yang demikian itu, maka hendaklah dia berkata, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Muslim. Iblis dan pasukannya juga berusaha memperdaya kita dengan memusuhi Allah, dengan menebar rasa iri dengki, misalnya dengan mengatakan, mengapa Allah menyempitkan rezeki orang yang bertakwa dan melapangkan rezeki orang yang durhaka? Semua bencana ini terjadi karena kita jauh dari ilmu dan menjauh dari para ulama, meragukan fatwa-fatwanya, bahkan membencinya. Karena itulah kita sering berbicara tanpa ilmu sama sekali dan sering mengomentari, bahkan mencaci sesuatu, misalnya lewat media sosial, tanpa didasari ilmu sama sekali. Menurut Ibnu Jauzi, kendaraan setan itu gosip, keraguan, dan perdebatan yang tidak membuahkan keyakinan yang bisa dijadikan pegangan. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian lain perkataan-perkataan indah untuk menipu. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Imam Ibnu Al-Jauzi menyebutkan bahwa di antara bentuk talbis iblis terhadap orang awam ialah ketika seseorang itu merasa puas dengan jalan pikiran atau pemahaman dirinya sendiri. Tidak peduli apakah pemahamannya menyelisihi ulama ataukah tidak. Sehingga bila fatwa para ulama menyelisih kepentingannya, ia buru-buru melakukan bantahan. Bahkan di antara mereka ada yang mencela dan mencaci para ulama. Orang yang tidak memiliki ilmu biasa diperangkap dengan sikap fanatisme terhadap mazhab tertentu atau golongan tertentu. Fitnah terbesar yang terjadi pada sejarah Islam diawali dengan fanatisme. Ada sekelompok umat yang mengagung-agungkan salah satu sahabat, kemudian mencaci sahabat lain hingga menyulut peperangan dan pertumpahan darah. Kondisi ini bisa saja terjadi di negeri ini, apalagi menjelang pemilihan presiden. Ada sekelompok yang mengagung-agungkan salah satu tokoh calon presiden secara berlebihan hingga mata dan hatinya dibutakan untuk melihat kebenaran dan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan yang semu. Talbis iblis juga berkaitan dengan keturunan. Jika Anda merasa sangat bangga karena keturunan orang terpandang, hati-hatilah karena iblis mulai menyusup. Berbangga dengan garis keturunan tidak ada manfaat sama sekali pada hari kiamat, sekalipun berasal dari keluarga para nabi, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah. Dan mereka tiada memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 21. Nabi Nuh pun tidak mampu menyelamatkan anaknya sendiri, tak kalah banjir melanda bumi ini seperti difirmankan Allah kepadanya. Sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Quran Surat Hud ayat 46. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim, tidak mampu memberi syafaat kepada ayahnya sendiri. Seorang pemuja berhala, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berkata pada Fatimah, putri kesayangannya, aku tidak berkuasa terhadapmu sedikit pun dari kekuasaan Allah.